Shalom saudara, kembali pagi hari ini kita menikmati ibadah kembali. Seperti kita mempersiapkan hati kita mau bersyukur, kita mau naikkan pujian. Engkaulah jalan yang sempurna. Sebelumnya kita mau menikmatinya. Sempurna, janjimu murni bagai emas merah, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Katakan bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku.
katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Samudra begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Katakan bagaikan yang membentang begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam bagaikan dalamnya samudra kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku, tiada terhitung, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terhitung kesetiaanmu, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. menyembahmu Tuhan, menikmati Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus kami puja, kami sembah
sebagai Raja. Saya undang saudara makin berdiri. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami sembah, Yesus kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebentar kami rindu lebih lagi bersemangat memuji, memuliakan nama-Mu, dan aku menyertai campur tangan dalam ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita mau tetap berdiri, kita mau bersuka cita karena hari ini Tuhan menyertai kita. Kasih Allah, bagi
betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada tandingan. Yesus Tuhan, katakan sekali lagi, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada tandingan. Yesus Tuhanku, na 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 na, na 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 na, na na Amin. Allah kita Allah luar biasa, betapa dalam dan betapa lebar kasih setia Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan yang utama, juga kita akan bersuara firman Tuhan. Besar setiamu, nyatakan bagiku, sebab Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu, anugerah janjikan. Aku tetap percaya
Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah kami, Engkau menyertai kami, Engkau ada di tengah kami, dan kami rindu untuk masuk dalam firman-Mu. Berkati setiap kami, suci dan kuduskan kami untuk boleh menikmati setiap berkat melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kalau pada hari ini tema khotbah adalah umat pemenang, ya. Apakah kita benar-benar sebagai umat pemenang, ya, dalam keadaan COVID ini? Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya minta supaya khotbah ini diperhatikan, ya. Supaya saudara mengerti, ya, memanage di dalam hal ekonomi, ya. Pada pagi hari ini saya akan membicarakan ada 3 hal: ekonomi yang memberkati dunia, ekonomi yang memberkati anak-anak Tuhan, dan ekonomi yang memberkati sorga, ya. Nah, supaya kita bisa memahami. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita tahu semenjak COVID, ya, itu ekonomi dunia ini kacau, ya. Nah, kita melihat banyak pengusaha yang bangkrut. Wisata, hotel, restoran, mall, penerbangan, ya, semua sepi, ya, karena keadaan COVID ini. Bahkan menurut pantauan saya, banyak gereja-gereja pun kena imbasnya karena selama COVID 1 tahun ini, ya, kurang lebih banyak pendeta kerja, ya, mereka sampai kerja karena keadaan ini, ya. Nah, ada yang invest di bidang lain, ya, mungkin dia biasanya dia invest di gedung gereja, ya, gereja besar. Sekarang dia invest, ya, di bidang lain. Nah, kita melihat, ya, sedikit saya ulaskan. Sebetulnya seorang pendeta itu seorang hamba Tuhan, ya. Nah, seorang pendeta atau hamba Tuhan itu bukan profesi, ya, tapi pengabdian kepada Tuhan. Sebab kalau seorang pendeta itu profesi, itu masih ada sifat bisnisnya, ya. Nah, jadi sekali lagi, dulu saya seperti itu, ya. Saya ya hamba Tuhan, ya pendeta, ya profesi saya juga pengusaha. Jadi dengan kata lain, hidup saya ini bercabang. Tapi dari hari ke hari, ya, Tuhan mengingatkan saya. Nah, saya mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, seorang pendeta bukan profesi tapi pengabdian. Ya, saya mengabdi kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ya, nah, jadi Tuhan yang atur hidup saya, mati hidup saya itu untuk Tuhan. Ya, nah, jadi pada kondisi yang sulit ini, justru saya melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Ya, ada campur tangan Tuhan hingga segalanya itu menjadi lebih baik dalam kondisi seperti ini. Nah, tentu kalau saya bicara seperti ini, saudara sulit menangkap. Mana mungkin keadaan seperti ini, keadaan saya bisa lebih baik. Betul, ya, saya bisa merasakan sejahtera atau damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan, tidak ada kekurangan apa-apa, ya. Justru saya melihat campur tangan itu luar biasa, ya. Nah, Tuhan itu membedakan, ya, orang yang melayani sungguh-sungguh, orang yang beriman sungguh-sungguh, ya, dan dengan kata lain, ya, mereka kurang sungguh-sungguh, itu Tuhan bedakan, ya. Nah, dalam keadaan ini seperti ini, ya, ini saya jelaskan, bagi anak-anak Tuhan tidak semestinya bisa bangkrut ekonominya. Ya, dalam keadaan seperti ini tidak mungkin, ya, anak-anak Tuhan itu bisa bangkrut ekonominya. Karena anak-anak Tuhan itu hidup dalam berkat Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Ya. Nah, ini pengalaman-pengalaman
yang saya alami, ya. Contoh misalkan di Mesir itu ada bencana 10 tulak. Tapi di Mesir pula di tanah Gosen itu umat Allah ada. Dibedakan. Di Gosen itu nggak ada bencana, nggak ada malapetaka. Ya, itu dibedakan. Seumpamanya, ya, oh saudara beribadah, saudara sedang beribadah di sini. Ya, wah, di luar banyak bencana, tapi dibedakan. Kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Ya, itu bedanya, ya. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 itu dikatakan, syukur kepada Elohim yang memberikan kemenangan kepada kita, kemenangan melalui Tuhan kita Yesus. Yesus mati dan bangkit itu memberikan kemenangan kepada kita. Ya, kemenangan Yesus itu diberikan kepada kita. Maka kita, ya, disebut sebagai umat pemenang. Jadi Tuhan itu memberi kemenangan atas kehidupan anak-anak Tuhan. Tentu yang pertama menang atas maut, menang atas dosa. Ya. Nah, orang yang berdosa itu jiwa atau pikirannya itu tidak tenang. Nah, ini Tuhan berikan kemenangan, kebebasan, ya, supaya kita ini benar-benar, ya, menang atas dosa, menang atas kematian, ya. Jadi kita melihat orang yang berdosa sekali lagi jiwa pikirannya tidak tenang karena ada dosa, ya. Tidak bisa berpikir efektif, keputusannya selalu condong salah karena ada dosa. Pikirannya dia nggak tenang, ya. Nah, beda dengan orang suci, itu pikirannya tenang, cara pikirnya efektif, ya, membawa hasil yang pasti oleh karena pertolongan Roh Kudus, ya. Jadi ini kita perhatikan. Di dalam bahasa Yunani dikatakan Roh Kudus itu adalah ditulis parakletos, artinya seorang pengacara yang mendampingi orang yang beriman. Itu yang dimaksud. Jadi diri saya ini ada Roh Kudus, diri saudara itu ada Roh Kudus. Itu namanya parakletos, artinya seorang pengacara, seorang pembela di dalam kehidupan saudara. Ya, itulah sebabnya orang beriman menang atas setiap masalah, karena ada Roh Kudus, ada pembela di dalam kehidupannya. Nah, ini seringkali tidak disadari oleh orang Kristen. Begitu ada masalah, cari pengacara di luar. Dia tidak melibatkan Roh Kudus yang adalah pengacara pribadimu, yang menolong pribadimu. Nah, ini tidak disadari. Ya, dia pakai pengacara yang dia pakai pengacara yang ternama, dia pakai kekuatannya sendiri, akhirnya tidak berkenan. Dengan kata lain, masalah tambah panjang, ya. Padahal sekali lagi, ya, di mana Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita itu sebagai penolong, ya, di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B itu jelas dikatakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Ya, jadi kita melihat Yesus datang ke dunia ini bukan cuma untuk menyelamatkan saudara saja, menebus dosa saudara, saudara menjadi hidup, dilepas begitu, tidak. Ya, Yesus datang itu menyelamatkan saudara, ya, kehidupan saudara diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Supaya dengan berkat yang berkelimpahan ini saudara bisa memuliakan nama Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan Yesus datang memberkati rohani jasmani, ya, supaya rohani jasmani anak-anak Tuhan itu lebih tinggi dari yang lain. Jadi rohani anak-anak Tuhan itu diberkati supaya lebih tinggi rohaninya. Jasmani, begitupun juga ekonominya diberkati oleh Tuhan supaya ekonomi kita itu lebih tinggi dari orang yang lain. Maksudnya begitu, ya. Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Kita melihat
Kemenangan yang Tuhan berikan itu untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan menang itu diberikan pada saudara. Supaya hidup saudara itu menjadi berkat. Menjadi terang di dalam dunia ini. Bisa memuliakan, memasyurkan nama Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ya, di dalam Injil Lukas 16 ayat 8 itu ada tertulis, anak-anak dunia lebih cerdik dari anak-anak Tuhan. Ya, dikatakan anak-anak dunia ini lebih cerdik dari anak-anak Tuhan. Ya, nah inilah yang dimaksud kaya dengan hikmat dunia. Ya, cerdik tapi tidak tulus, supaya kaya segala cara dipakai oleh orang dunia. Ya, orang dunia cara seperti itu. Ya, segala cara itu dipakai ya untuk mendapatkan kekayaan. Tapi anak Tuhan hidup dengan hikmat Tuhan. Cerdik juga tulus, tetap bisa kaya. Ya, Tuhan memberi hikmat kepada kita. Ya, untuk mengatur, untuk memanage di dalam keuangan ini dengan baik, ya, itu hikmat dari Tuhan. Nah, di sini saya jelaskan, saudara perhatikan, ya, orang pintar cari uang, ya, sekali lagi, orang pintar cari uang belum tentu bisa kaya. Mungkin saudara bingung ya. Orang pintar cari uang belum tentu bisa kaya. Ya. Tapi orang pintar memanage keuangan atau mengatur pengeluaran keuangan, orang itu pasti kaya. Ini beda. Ya. Sekalipun dia pintar cari uang, tapi tidak pintar memanage keuangan. Ya. Nah, orang pintar cari uang tapi boros, tidak bisa kaya. Ya. Saya berikan satu contoh saja. Misalkan saya punya uang 1 miliar. Ya. Saya ini boros, menuruti keinginan. Saya punya uang 1 miliar. Saya hobi mobil, saya belikan mobil Mercy 1 miliar. Ya. Nah, itu ya tidak bisa memanage dalam keuangan, boros. Tapi kalau saya punya uang 1 miliar, saya bisa memanage keuangan itu. Saya belikan emas uang 1 miliar ini. Saya belikan emas 1 bulan, wah, emas itu turun 10%, rugi saya. Ini uang invest. Ya, saya biarkan. 1 tahun kemudian emas ini bisa naik menjadi 30%. Tapi kalau saya belikan mobil 1 miliar, Mercy, ya, 1 bulan, wah, itu sudah bisa rugi 10-20% second. Karena kalau mobil itu barang bergerak, ya, bayar pajak, juga bisa kedaluarsa, artinya, ya, masa tahunnya itu bertambah, harga mobil itu turun. Nanti sampai tahun depan, wah, itu bisa rugi berapa puluh persen kalau mobil. Nah, ini bedanya orang yang bisa memanage keuangan dan orang yang ya tidak bisa memanage keuangan. Jadi orang yang pintar mengatur pengeluaran keuangannya itu beli menurut kebutuhan. Ya. Jadi kalau kita ini pintar memanage keuangan, kita beli menurut kebutuhan. Saya butuh Mercy, ya nggak butuh Mercy, nggak masalah. Tapi kalau menurut keinginan pasti saya beli itu Mercy. Biar 1 miliar. Nah, itulah seringkali saya katakan kekayaan yang tertunda. Karena salah memanage di dalam keuangan itu tadi. Ya. Nah, orang yang boros beli menurut keinginannya. Ya, tidak diperhitungkan dengan cermat. Ya. Orang yang pintar mengatur pengeluaran keuangan, itulah hikmat Tuhan. Orang itu bisa menabung 10-90%. Dimulai dari kecil.
Misalkan ya gaji 5 juta. Kita kembalikan 10% persepuluhan. 10% kita tabung. Yang 4 juta ya kita pakai ya menurut kebutuhan kita. Ya. Nah, jadi pemasukan itu ya bisa meningkat terus. Tabungan itu bisa meningkat terus. Karena tidak ada orang gajinya itu tetap, nggak ada. Tahun depan bisa naik. Itu tabungan bisa juga dinaikkan. Begitupun juga orang pengusaha. Dulu pengusaha kecil, hasilnya berapa? Omsetnya berapa? Hasilnya berapa? Tapi perusahaan itu kan berkembang. Nah kalau berkembang, otomatis tabungan nggak 10% lagi. Nah, jadi di mana dalam hal ini kekayaan ini bertambah terus, ya. Nah, tapi sayangnya banyak orang kaya di dunia ini. Kekayaan untuk memuliakan dunia, bukan untuk memberkati surga. Ini sayang sekali, ya. Nah, jadi kekayaan ini cuma untuk kemuliaan dunia saja. Nah, ini dibutuhkan orang-orang yang beriman, yang berkualitas, dan orang-orang yang berdedikasi tinggi dalam kehidupan iman rohaninya, baru bisa ekonomi memberkati surga. Ya. Nah, jemaat yang dikasih dalam Yesus, memanage keuangan bukan berarti kikir, tidak boleh bantu orang lain, boleh, tapi itu uang pribadi. Ya, kita punya uang pribadi, kita memberkati, kita diberkati. Ya, tapi kita melihat uang bisnis, uang pinjaman bank tidak boleh untuk memberi sumbangan, membantu orang lain, kecuali mendesak dan terbatas. Ya, ini harus diperhatikan. Banyak orang bangkrut karena prinsip kerjanya yang salah. Ya. Sebab ada orang yang hidup dengan 100% uang bank. Uang bank itu untuk modal kerja. Ya, keuntungannya saudara boleh pakai, itu hak saudara. Ya. Nah, uang bank atau modal kerja harus terpisah dengan uang pribadi. Nggak boleh dicampur. Ya, itu harus sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini satu manajemen yang sehat. Jadi nggak boleh dicampur. Ya. Maka banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu seperti itu, ya. Nah, banyak orang yang bangkrut karena tidak punya prinsip kerja. Modal kerja dipakai hal-hal yang tidak tepat. Modal kerja harus dipakai untuk kerja. Ini maksudnya. Ya. Bukan untuk keluar negeri, untuk foya-foya apa dan sebagainya. Ya, tidak boleh, ya. Banyak orang bangkrut karena modal kerja dipakai yang lain. Ekonomi yang sehat, orang tidak akan pakai uang modal kerja buat sembarangan. Itu orang yang mengerti memanage di dalam keuangan. Ya. Orang yang memakai keuangan dengan bijaksana itu akan menghasilkan ekonomi yang sehat. Itu pasti. Ya, saya cukup pengalaman ya melihat orang Korea, ya, orang Singapura, dia masih muda sekali, sukses sekali. Ya, cara memanage keuangannya itu bagus sekali. Dan selalu melibatkan Tuhan ya di dalam usaha bisnisnya. Maka dia masih muda tapi sudah kaya raya sekali. Ya, diberkati Tuhan, ya. Nah, ini kehidupan ekonomi anak-anak Tuhan yang berhikmat, ya. Nah, inilah yang saya maksud berkat umum dari Tuhan, ya. Ada berkat umum, ada berkat khusus. Ini yang baru saya utarakan ini adalah berkat umum dari Tuhan. Anak-anak Tuhan itu semestinya seperti itu. Anak Tuhan tidak bisa bangkrut. Karena Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjamin, ya. Hanya sayangnya tidak bisa memanage keuangan dengan benar. Ya. Maksud saya mengatur pengeluaran uang ini tadi, ya, sembarangan. Ya. Nah, inilah yang menjadikan seolah-olah nggak ada berkat Tuhan. Padahal
Tuhan itu memberkati. Tadi sudah jelas, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Itu jelas ya. Nah, sekarang bagian yang terakhir, kehidupan rohani yang berkualitas. Ekonomi yang mengandalkan Tuhan. Ini upah atau pahala besar di sorga. Ya, karena ekonomi atau kekayaannya itu untuk memberkati sorga. Ya, nah, di dalam Yakub 1 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, jika di antaramu ada kurang hikmat, mintalah kepada aku ini bapakmu. Aku akan beri engkau hikmat. Ya, nah, jadi dengan kata lain, anak-anak Tuhan ya itu diberkati hikmat, diberi hikmat oleh Allah. Tapi seringkali anak-anak Tuhan mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka sampai firman Tuhan mengatakan, jika di antara kamu ada kurang, mintalah kepada aku ini Bapak akan berikan hikmat untuk mengatur, memanage keuangan ini, ekonomi itu dengan baik. Ya, maksudnya begitu. Ya, jadi iman dan hikmat itu untuk mengatur keuangan, ya, dan hidup menjadi berkat. Tuhan itu ingin kita ini, ya, hal rohani jasmani hidup kita itu menjadi berkat, ya, bagi dunia ini, ya. Nah, di dalam kitab Amsal 10 ayat 22 itu jelas dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kita ini diberkati Tuhan supaya kita menjadi kaya. Ya. Nah, Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang bisa hidup menjadi berkat. Kalau kita memiliki iman yang berkualitas, kita mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan, Tuhan sangat memberkati kita. Dilimpahi dengan berkat. Ya. Amsal 10 ayat 4 itu juga satu peringatan bagi kita. Tangan yang lambat membuat orang miskin. Tuhan tidak suka anak-anak Tuhan itu tidak punya semangat, malas. Tuhan kepingin kita itu memiliki semangat yang tinggi, rajin. Ya, nah Tuhan tidak memberkati orang yang malas, tapi Tuhan memberkati orang yang rajin. Ya. Orang yang rajin, semangat itu diberkati untuk menjadi berkat. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, Amsal 10 ayat 6 itu dituliskan juga, berkat ada di atas kepala orang benar. Ya. Tuhan melimpahi berkat bagi orang yang hidupnya benar. Orang yang hidup benar itu adalah orang yang hidup benar adalah orang yang memiliki iman yang suci, ya. Jadi orang benar itu memiliki iman yang suci. Tidak percaya tahyul, tidak percaya adat istiadat, ya. Tidak percaya hal-hal duniawi. Dia hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah iman yang murni, iman yang berkualitas. Ya. Saya di dalam hidup saya tidak percaya apapun. Misalkan keadaan Covid ngomong, oh ini, gini. Sama sekali saya tidak percaya. Saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Dia satu-satunya Allah yang mengasihi saya. Dengan bukti Dia turun dari sorga, mati, supaya saya memiliki kebangkitan, yaitu kehidupan yang kekal. Ya, jadi hanya itu. Ya, saya punya prinsip. Ya, kekayaan tidak mempengaruhi diri iman yang berkualitas. Orang yang memiliki iman berkualitas, ya, seberapapun besarnya kekayaan, itu tidak akan mempengaruhi hidupnya. Menjadi sombong, tinggi hati, dan sebagainya, enggak. Ya, itu iman yang berkualitas. Ya. Kekayaan dunia itu bukan tujuan hidupnya, tapi kekayaan sorga. Inilah kehidupan anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Inilah kehidupan iman yang berkualitas. Ya, dia tujuan hidupnya itu bukan kekayaan dunia, tapi kekayaan sorga. Karena
mereka mengerti dunia ini sifatnya semu, sementara. Seberapapun besarnya kita, seberapapun kayanya kita semua akan lalu dari dunia ini. Yang kekal itu di surga, yang sudah Tuhan persiapkan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di atas, di mana Kristus berada. Ya, itu nanti kamu berada. Ya. Nah, orang yang beriman tetap bekerja semangat dan hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang memiliki iman yang berkualitas itu bekerja semangat, tapi hidupnya tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Kekayaan dunia bukan menjadikan iman mati, tapi iman yang menjadi berkat. Ya. Banyak orang menjadi kaya oleh karena kekayaannya, imannya mati karena kekayaan itu. Tapi iman yang berkualitas, ya, kita melihat, ya, bukan kekayaan itu menjadikan imannya mati, tapi ya, kekayaan itu menjadi berkat bagi imannya untuk memuliakan dan memasyurkan Tuhan. Maka di dalam Amsal 3:9 dikatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya. Jadi kalau kita diberi kekayaan, jangan kita, ya, terikat oleh kekayaan. Kekayaan jangan menjadi berhala. Kekayaan, ya, jangan menjadikan saudara kikir, tamak, binasa di dalam kekayaan itu nanti. Ya, jadi kekayaan itu untuk menjadi berkat. Kekayaan menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan untuk memberkati sorga. Maksudnya memberkati sorga itu memuliakan Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita orang yang kualitas imannya itu baik, sangat diberkati Tuhan, kekayaannya itu untuk memberkati sorga, artinya memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya. Kekayaan itu bukan dosa, terikat kekayaan itulah dosa. Firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita itu komplit, supaya kita menyenangkan hati Bapa itu seperti apa. Maka ditulis di dalam kitab Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi anak-anak Tuhan, ada berkat, nggak ada berkat, nggak ada ucapan syukur. Ya, nah, coba, ya, firman Tuhan mengatakan orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Banyaklah mengucap syukur, ya, supaya menyenangkan hati Tuhan. Hidup bijaksana dan selalu mengucap syukur itu memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Bapa. Dalam Mazmur 62 ayat 2, Daud walaupun sangat kaya, tapi bukan kekayaan yang menjadikan jiwanya tenang. Daud berkata, hanya dekat saja, ya, aku menjadi tenang. Hanya dekat saja jiwaku menjadi tenang. Ya, itulah iman yang berkualitas dan roh yang sehat. Ya. Iman yang berkualitas itu hidup berkemenangan, kehidupan rohani jasmani. Berkemenangan bukan cuma rohani saja, tapi juga jasmani. Ya. Hidupnya memberkati sorga melalui kekayaan. Kekayaan untuk memberkati orang miskin dan misi penginjilan. Ini kita mesti harus paham, ya. Ini sudah garis-garis, ya, terakhir ini. Jadi kalau saudara, ya, dipercaya kekayaan, ya, kekayaan saudara harus bisa memberkati sorga. Artinya memberkati orang yang miskin, ya, juga memperhatikan misi penginjilan, ya. Karena kalau kita memiliki misi penginjilan, ya, satu orang bertobat, firman Tuhan mengatakan seisi satu keluarga diselamatkan, ya. Itu ditulis Kisah Rasul 16 ayat 31 sampai 33.
Jadi satu orang bertobat, satu keluarga diselamatkan. Ya. Jadi kekristenan itu juga harus ada misi ya, penginjilan. Saya sudah lupa ya. Tapi memang sudah lama sekali. Waktu itu saya ada di sekolah teologi di Jember, dan waktu itu pembicaranya adalah anak buah Cho Yong-gi ya, dari Korea Selatan. Bagaimana cara ya kita memberkati, kita diberkati, kita memberkati. Bagaimana cara penginjilan, bagaimana ya, waduh, kalau pada saat itu luar biasa. Satu Korea Selatan, dari kepolisian, tentara, dari pegawai sipil, semua jadi Kristen. Wah, saya melihat itu luar biasa. Karena gereja itu ada misi penginjilan, misi memberkati orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin, mereka besuk dengan membawa buah, dengan orang Kristen kok bagus ya, orang Kristen kok baik ya. Nah, padahal aku tidak kenal, jadi baik kebaikan dan terus, nah, sampai meningkat ya. Nah, dalam Lukas 15 ayat 10, satu orang bertobat itu sorga bersukacita. Ya, ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang bertobat. Ya, jadi kita melihat satu orang bertobat, surga bersukacita. Ya, padahal kita melihat yang belum bertobat itu berapa banyak ya. Nah, itulah sebabnya kekayaan untuk misi penginjilan dunia, khususnya pada hari-hari ini, dengan teknologi modern saat ini, ya, kita bisa memberkati surga melalui teknologi. Ya. Kalau saya melihat, saya lupa namanya, ini apa, YouTuber apa namanya itu, waduh, terkenal sampai ke seluruh dunia. Ya, nah, dalam penginjilan, ya, dalam penginjilannya pakai internet ini, ya, dulu saya pikir, Tuhan, Engkau mengatakan kalau seluruh dunia sudah mendengar firman, Engkau akan datang yang kedua kali. Kapan Tuhan? Di Surabaya aja masih banyak ini. Tapi dengan teknologi ini saya sadar, dunia mudah sekali dijangkau dengan teknologi internet, ya, melalui ya YouTube, ya, khotbah-khotbah ini tadi. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Jiwa bertobat, dunia diselamatkan. Pahala, upah sangat besar di sorga. Saudara akan menjadi kaya di bumi, kaya di sorga. Itulah berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang memiliki iman yang berkualitas. Ya, nah, Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi berkat, ya, untuk memberkati sorga. Maksudnya untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Ya, karena keselamatan itu ada pada Tuhan Yesus. Dunia bertobat, ya, dunia diselamatkan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, jangan sampai kita bagian cuman ke satu, ya, punya ilmu, ya, cuma memberkati dunia. Dengan hikmat dunia kita memberkati dunia. Tapi anak-anak Tuhan bukan pakai hikmat dunia, pakai hikmat Allah. Ya. Nah, itu berkat umum. Berkat yang khusus ini adalah untuk memberkati surga, ya. Jadi uang itu, ya, untuk misi, untuk penginjilan, ya, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, ya, nama Tuhan dimuliakan, Yesus akan datang kedua kali, ya, menjemput kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan King Tang. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan, kembali pada pagi hari ini kami boleh menikmati setiap berkat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan untuk memperoleh hikmat yang daripada surga Tuhan, hikmat daripada-Mu dalam mengelola setiap berkat yang Kau berikan. Bukan berkat secara umum saja, tapi berkat secara khusus ya Tuhan,
dan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat ini Tuhan, biar menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rahmat dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu Tuhan, penyertaan sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai. Satu kata Bapa. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu Tuhan Yesus kami memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan, memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir, juga memberkati umat-Mu yang tidak hadir. Tuhan, Engkau berkati umat-Mu yang mendengar melalui live. Berkati semua umat-Mu di tempat ini. Berkati kehidupan mereka. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari segala macam virus. Berkati serta lindungi mereka semua. Berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keuangan mereka, khususnya iman rohani mereka, supaya mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu dan nama Tuhan Yesus dimasyhurkan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan, hati hadirat-Mu hadirat-Mu Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.